Saya dari keluarga broken home, Dad. Oh gitu. Iya. Jadi saya nggak pernah naik. Ini boleh diceritain nggak nih? Oh, boleh. Boleh ya. Boleh. Ya. Jadi saya nggak pernah naik sepeda family itu nggak pernah. Iya. Yang masih tersisa itu suara trompet, Dad. Gimana coba? Gitu. FKM. Kayak gitu. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran bersama Bapak Raihan Janitra. Masya Allah. Saya sudah Bapak di sini. Iya, dulu mas-mas galau, sekarang sudah Bapak. Ya. Bapak berapa hari? Bapak 42 hari. Dad. 42 hari. Siapa nama putrinya? Putrinya Bapak Raihan. Maryam Khalisa Ruhaya. Maryam Khalisa Ruhaya. Khalisa Ruhaya. Ruhaya apa artinya? Ruhaya kan jiwaku, Dad. Oh, jiwa yang ikhlas itu ya? Jiwa yang ikhlas. Masya Allah. Khalisa kan dari akar kata itu ikhlas itu kan satu akar kata, bener gak sih? Apa? Bener. Nah, iki lulusan Abu Bakar tapi ra lulus sih. Lulus gak Antum? Aku Pernah masuk Abu Bakar kan? Sampai ruang pendaftaran tok. Wah. Masya Allah, Mas Raihan atau Pak Raihan ini saya panggilnya. Iya, dasar ruangan, Dad. Ini Bapak wae. Bapak ya? Bapak aja. Bapak Raihan. Bapak Raihan Janitra. Nggih. Oh, diminum, Dad. Iya, iya. Ini FKM. gelasnya. FKM. Ada ingin gelas ini? Datang ke sini. Iya. Bapak Raihan. Siap, Ustaz. Tolong diceritakan nih asal usul Majelis Lurus Indonesia. Ya, itu atasnya masjid sama Ka'bah ya? Iya, Ustaz. Iya, gimana? Jadi karena ada majelis sebelah Iya. yang ketangkap narkoba, Iya. ya kan? Yang mereka merasa paling benar tapi benar menurut standar mereka. Nah, kita bikinlah majelis yang lurus sesuai dengan benar menurut standarnya Allah. Sesuai bimbingan ulama ya? Benar sekali, Ustaz. Masya Salah satunya Allah. Sakumet Masya Allah. Itu kenapa A-nya belakang besar itu? Ya, karena Tidak menggunakan EYD yang benar itu? Ya, karena ini, Tad. Ayo, kenapa? Enggak, maksudnya kan biar jelas Mas, Indonesia gitu. Jadi Oh, kalau bilang Indonesia. Indonesia itu enggak lemes gitu loh. Indonesia. Iya. Oh, gitu. Tadi coba tolong Antum jelaskan kenapa namanya Raihan Janitra. Janitra artinya apa? Janitra itu artinya berderajat tinggi, Tad. Emang nama KTP itu? Iya, nama akte juga, Tad. Nama aktenya siapa? Raihan Janitra. Raihan Janitra Aditya Firdaus. Masya Allah, panjang ya? Panjang, Tad. Alhamdulillah. Panjang. Gimana kabarnya Pak Raihan nih? Alhamdulillah sehat. Tad. Sehat ya? Sehat. Baby sehat? Baby sehat. Istri sehat ya? Istri yang keberapa? Tad? Waduh, ini disensor nggak ini? Maaf, istriku. Itu kenapa Antum pasang bolak-balik gitu? Iya, ini kan biar kayak apa pejuang zaman dahulu tuh, Tad, yang di uang 10 ribuan itu loh. Itu kan kayak gini. Sebenarnya kan pakainya gini, Tad. Cuman kalau Iya. gini kan kurang Iya. bagus. Kayak badak berjula satu ya? Kayak ini Ya. bagusnya gini. Oh gitu, iyalah. Ya. Boleh. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah ini kita di studio FKM Podcast kehadiran seorang yang spesial. Waduh. Karena Seperti dia ini Indomie. kalau sudah ngobrol sama Mas Raihan ini udah ngalor ngidul pasti ya. Iya, ngetan ngulon juga, Tad. Ngelan ngidul ya. Hmm. Ya. Ngiwonengen juga ya. Ngiwonengen. Ya, seperti lagu koplo yang viral itu. Astagfirullah, aduh hafal juga ya ternyata. Tad, sebenarnya. Karena lewat di FYP TikTok gitu loh, Tad. Ya di not interest lah, Iya. biar nggak lewat di TikTok Antum. Iya. Bisa kan kalau di TikTok? Masalahnya pendakwah sekarang juga pakai sound itu, Tad. Yang Oh, repot gitu ya? itu, iya. Oh. Jadi kontennya dakwah, Mm-mm. tapi pakai sound itu dengan alasan biar kontennya viral. Oh gitu. Padahal kalau dia udah viral, dapat endorse, nggak dakwah lagi. Oh gitu ya. Iya, itu sudah permasalahan pendakwah TikTok sekarang. Mereka bikin konten, kok nggak naik-naik, pakai sound yang viral. Begitu sudah viral, dapat endorse dari skincare, dari makanan sampai mungkin ya enggak. Antum jangan menuduh yang tidak. menuduh. Iya. Ya narkoba kan yang kemarin, Tad. Oh gitu ya. Yang saya kaget Bang ya. Ini sudah ada kontennya belum? Majelis sudah, Lurus sudah ada. Indonesia. Baru satu. Biasanya bahas tentang apa? Kita Apa yang bahas- lagi dibahas ini? Kalau kemarin kita bahas Komisi Penyiaran Icikiwir, Tad. Iya, KPI. KPI. Komisi Penyiaran Icikiwir. Ada apa dengan Komisi Penyiaran Icikiwir? Iya, jadi itu kan kalau PPKM, Tad. Heeh. PPKM itu kan biasanya sekarang kan levelnya diturunkan. Iya. Nah, sekarang itu lembaga sensor Komisi Penyiaran Icikiwir, Tad. Itu diturunkan juga, Tad.
Apanya? Yang biasanya nyensor apa? Oh, sensornya. Tetek sapi itu kan disensor itu. Iya. Nah, sekarang dianya yang disensor. Gitu. Coba ambilkan tisu Mas, ini udah mulai ambiar ini. Kalau ngobrol sama dia ini sudah merusak apa-apa ini. Kalau nanti lembaga sensor FKM banyak mensensor apa yang saya omongkan. Ya. Iya. Maaf ya, saya jadi bikin kotor. Iya. Terus apa lagi yang lagi dibahas ini? Terus kemarin ini apa namanya? Artis yang pelecehan seksual. Oh, yang keluar Ya, dari bui keluar, disambut, dikasih bunga, kasih apa? Bunga udah kayak pejabat kan. Hmm. Nah, itu kemudian masuk TV lagi. Iya. Ya udah masuk itu kita bahas. Tapi dengan gaya like jokes. Ini kan dark jokes tuh. Kalau yang sebelah kan dark jokes, kita like jokes. Jadi jokes yang apa namanya? Apa yang bisa di like juga dari mas-mas yang dikasih kalung bunga itu? Ya, kita membawa ini genre komedi yang tidak apa namanya? Tidak bertentangan dengan ketersinggungan, norma ketersinggungan. Mungkin gitu sih. Walaupun sebenarnya masih ada yang tersinggung juga kali, cuma kita udah mencoba mengambil joke-joke yang positif lah, positif. Iya. Gitu. Ya, Mas Raihan. Dulu antum dikenal dekat dengan Ustadz Hanan At-Tabi. Wah. Ceritanya gimana itu ceritanya? Ceritanya Antum memang ketemu di jalan kok anak ini menarik ya, tapi bakatnya ada tapi kok kayaknya nasibnya kurang beruntung atau gimana? Kismin gitu Jadi zaman Gimana ceritanya? Dulu zaman saya masih kismin, itu kan sering nyari kerjaan Nyari kerjaan tambahan gitu kan. Nah, cuman kerjaan saya itu saya nggak mau jauh-jauh dari dakwah. Pokoknya nggak mau jauh-jauh dari Islam lah. Karena takut seperti akun-akun centang biru yang tadi kan. Akhirnya tidak memahami Islam malah nyinyir gitu. Ikutlah itu di situ. Kemudian ada tuh kerjaannya itu jadi tukang ngecekin tiket atau sambil bagi-bagiin sertifikat gitu kan. Sertifikat apa? Sertifikat ini kalau habis kajian kan. Oh, sertifikat kajian itu ya. Bukan kajian, itu seminar nasional. Nah. Oh, antum EO-nya ikut kerja di EO atau gimana? Enggak, jadi kalau di EO-nya Ustadz Hanan itu kita kalau tiap event di kota-kota itu kan nggak mungkin bawa banyak tim, yang dibuat tim inti kan. Nah, jadi tim yang di lokasi kota itu orang-orang lokal. Nah, biasanya nanti ngambil dari komunitas dakwah atau dari lembaga gitu kan. Ya udah saya ikut. Ada salah satu lembaga filantropi di Solo yang dimintain jadi apa namanya panitia lah, saya jadi yang bagian panitia lokalnya awalnya. Ya. Terus? Ya udah jadi bagi-bagiin kresek, mengutin sampah dan sebagainya. Nah, 3 bulan event lagi saya dipanggil lagi, cuma naik pangkat. Apa tuh? Saya jadi yang jemput ustadz. Jemput nih dari kamar, ngantar ke panggung, nanti kalau butuh apa-apa kita yang ngambilin gitu. Karena saya kan banyak ngomong. Nah, banyak ngomong sama yang punya IO sama Ustadz Hanan tuh tahu ini orang kok cerewet gitu, apa ada kelainan gitu. Nah, akhirnya kemudian padahal bakat terpendam ya. Ya sebenarnya karena tekanan sih tadi. Bakat atau aib itu? Enggak, ini dulu apa namanya? Kelebihan gizi dah sebenarnya. Kelebihan. Ya. Emang dari kecil suka ngomong tuh? Lahir-lahir langsung bisa ngomong gitu? Saya lahir-lahir tuh udah pidato kenegaraan. Emang skill antum dari awal public speaking ya? Enggak, sebenarnya awalnya dulu pendiam antum orangnya kayaknya. Saya pendiam. Saya tipe orang pendiam waktu kecil. Cuman karena ya itu tekanan. Jadi karena dari kecil itu harus cari uang dan saya nggak tahu cari uang dengan apa. Dan pikiran saya saat itu yang bisa dilakukan saya adalah saya ngafalin teks khutbah dari warnet. Habis itu saya lomba pildajil, itu aja. Oh gitu. Iya. Yang penting dapat hadiah gitu. Dapat hadiah uang. Wih. Dulu, ini saya jujur ya. Iya. Kan bayar SPP sekolah, belum beli buku. Lah kenapa kok harus bayar sendiri ini sendiri? Saya pernah ngelihat status antum tuh di Instagram ini. Di mana? Kayaknya antum meratapi keluarga antum atau gimana gitu. Iya. Antum sebenarnya dari kecil memang sudah enggak sama orang tua atau gimana? Saya dari keluarga broken home kan. Oh gitu. Iya. Jadi saya nggak pernah naik. Ini boleh diceritain enggak nih? Oh, boleh. Boleh ya. Boleh. Ya. Jadi saya nggak pernah naik sepeda family, itu nggak pernah. Ya, nanti untuk donasi bisa
Buka donasi nggak nih? Nggak ya? Nggak perlu ya? Enggak. Kita tidak boleh meminta-minta. Coba antum ceritain. Kok bisa loh mikir pil dajil dapat hadiah buat bayar SPP itu? Awalnya berarti antum sejak usia berapa sudah? Saya dari dapat TK besar sih. Sudah bisa orang tua? Enggak. Ya awalnya jualan nggak laku. Jadi bawa dagangan sekolah nggak laku. Bingung kan? Kita kan butuh percepatan uang. Ya udah, ada lomba hadiahnya apa namanya? Zaman dulu itu 300.000 juara satu. Wah lumayan deh ya. Iya 300.000. Tahun 80 berapa itu? Tahun 90 berapa itu? Nah itu tahun 2000-an. Oh anak 2000-an berarti antum ya. Saya lahir kan pas Milenial kerusuhan. ya. Kerusuhan? Saya lahir tuh kerusuhan, saya lahir. Kerusuhan krisis. Gitu. Berarti tahun-tahun 98 itu? Iya. Jadi saya lahir nggak ada pampers, nggak ada susu bayi itu nggak ada. Sudah dibakar semua. Sudah dibakar. Ya, terus gimana? Kemudian banyak hidup mandiri lah intinya ya. Iya. Menang nggak pil dajilnya? Ya ada yang menang, ada yang enggak. Oh, tapi sering ikut dari pil dajil satu ke pil dajil lain. Iya, sering menangnya sih. Iya. Sering menangnya, terus latihan sendiri. Ada sama coachnya. Sama ibu, almarhum ibu. Oh, ibu almarhum ya. Iya, udah meninggal. Ibu juga guru atau apa? Ibu itu sebenarnya hanya tutor bahasa Inggris biasa. Di sebuah bimbel. Kemudian dulu mantan penyiar di salah satu radio di Solo. Berarti memang ada bakat turunan ya? Enggak juga ya? Antum nggak mengakui kebaikan ibu antum, akhi? Enggak, bukan tidak mengakui, karena memang saya tidak merasakan hal itu gitu. Tapi diajarin. Itu pun latihannya bertahun-tahun, dan maksudnya enggak langsung instan jadi kompetensi berarti ya. Baik. Gitu. Terus ikut pil dajil sampai SMA? Iya, sampai SMP. SMA kan sudah nggak pil dajil. Enggak, SMP. Pil dabes. Ini jokes bapak-bapak mulai keluar ya. Jokes bapak-bapak gitu. Ini seperti jokes yang kalau saya bawa obat tidur harus pelan-pelan kan obatnya takut bangun. Nah, kayak jokes-jokes. Iya. Baik. SMA malah ini keliling. Keliling? Iya, jadi di TK-TK itu dongeng. Oh, sudah jadi pendongeng. Dongeng sama taraweh. Sekarang profesi itu masih ini? Dongeng itu masih bisa tapi? Masih, teman udah nggak jarang ini karena udah yang muda-muda. Kalau dongeng itu kan ada skill khususnya ya, kayak menirukan suara hewan. Iya. Menirukan suara pesawat apa? Masih bisa tuh? Gimana? Masih bisa. Yang masih tersisa itu suara trompet. Gimana coba? Gitu. MKM. Gitu. Kalau suara hewan apa gitu nggak ada? Suara hewan buaya bisa tadi. Buaya darat. Iya buaya bisa. Gimana? Assalamualaikum waktu. Astagfirullah. Ya. Yang nggak bisa saya tiru itu suara ini kan. Suara pemilu. Saya tidak bisa. Suaranya seperti apa saya tidak tahu. Iya. Suara rakyat? Iya. Berarti sudah terasah lah ya. Berbicara di depan orang itu sudah terbiasa sejak kecil. Iya, habit ya sebenarnya. Terus akhirnya tadi ini orang kok suka ngomong waktu yang EO-nya Ustadz Hanan. Akhirnya terus ada satu MC. Jadi Ustadz Hanan itu posisinya gue ganti MC. Seingat saya. Kemudian event Semarang 2018 MC-nya nggak ada. MC-nya nggak ada karena berhalangan atau nggak dapat. Oh, saya terus ditelepon IO karena dulu saya pernah ngomong banyak gitu kan. Terus Mas mau nggak jadi MC? Jadi saya itu karena hobi saya ketika ketemu orang saya mintain nomor, saya suruh save ya Mas gitu. Nah, terus mungkin si IO-nya itu ingat saya. Oke. Tapi juga digerakkan Allah juga. Masya Allah. Jadi kasih sayangnya Allah sebenarnya. Masya Allah. Ya udah jadi MC. Dan itu nggak tahu ternyata pesertanya 5.000. Oh, apa tipsnya biar bisa ngomong di depan orang tanpa grogi? Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau 3, ya antum punya tips nggak? Biar teman-teman ini kan ada teman-teman yang agak. Tipsnya sebenarnya gampang. Yang pertama doa dulu. Doa sebelum. Ya, karena kita mau apapun tidak doa sama saja. Antum tadi berarti udah doa ya? Kita podcastan. Tadi di jalan itu saya berdoa. Subhanallah. Iya.
Itu doa keluar rumah. Oh, keluar rumah. Salah ya tadi. Harusnya subhana. Alladzi sakhkhara lana. Iya. Hafal kan? Hafal insyaallah. Iya, saya khawatiran enggak sampai rumah nanti kalau hafal. Saya pakai yang Allahumma janibna itu. Astagfirullah, Bapak Raihan Janitra. Kasihan ini para jomblo yang mengambil video antum. Maka nanti ngaji Fathul Izar ya, Mas. Fathul Izar. Segera ngaji Fathul Izar. Iya. Nah, biar segera praktek maksudnya. Kan kalau Iya. ngaji harus langsung praktek. Oke, satu doa. Itu doa apa namanya? Robi Sholli Sogri itu kan dan sebagainya. Yang kedua apa namanya? Ke kamar mandi. Kamar mandi? Iya. Jadi apa ini? Buang air dulu. Iya, buang air. Keluar nggak keluar? Misalnya di Harus keluar? Iya, jongkok aja. Hah? Maksudnya kan ada kamar mandi jongkok kan. Kalau ada duduk atau jongkok terserah, Ya. pokoknya ke situ aja udah. Keluar nggak keluar gitu dulu. Ngapain? Hah? Kalau nggak keluar? Biasanya orang panik itu secara biologisnya dia akan entah mau kencing lah, mau muntah lah, mau apa gitu. Untuk pertama loh, kalau untuk pertama Untuk newbie-nya lah ya, iya, belum terlalu. daripada nanti pas di panggung ini malah kebelet terus pelari kan nggak enak. Kamar mandi dulu. Nah, habis ke kamar mandi, terus keluar kan kita cuci tangan, cuci muka udah seger lah. Yang ketiga ini bayangin aja lagi di kamar. Bayangin lagi di kamar. Iya, jadi kita ngomong sendiri itu kayak nggak dibayangin nggak ada orang. Oh gitu. Iya, bayangin nggak ada orang. Lah kalau materinya bahannya habis. Kalau garing gimana? Kalau Kan mesti ada tuh penonton kayak iya. nggak lucu nih, gitu ya. Cari korban. Cari korban, lempar ke penonton. Iya, penonton kita panggil, kita roasting. Oh gitu. Gitu. Oh. Gitu aja sebenarnya. Loh kalau antum ngisi masa ngerosting orang? Iya, Ya enggak. akhi, Enggak. antum Kita kan yang ingin ngerostingnya beramal syar'i. solih, ha? Roastingnya kan syar'i. Oh. Kayak contoh ini tadi. Oh gitu. Tidak hafal Fathul Izar ya? Tidak. Kalau tersinggung nggak jadi syar'i ya? Hah? Kalau tersinggung nggak jadi syar'i. Ya, makanya saya kasih Nam- dulu jangan iya. tersinggung. Oh gitu. Iya. Makanya konten saya di Instagram tuh namanya konten jangan tersinggung. Oh gitu ya. Gitu. Sebenarnya nggak boleh tapi ya harus Iya, disampaikan. oh gitu. Mungkin Baik. makanya kita butuh pembina seperti Ustadz Umair untuk Iya. nanti ada Ya memang generasi Majelis Lurus Indonesia ini harus sering diluruskan Iya. ya kan? Biar sesuai Apanya yang dengan diluruskan? namanya. Apanya yang diluruskan? Ya, manhaj hidupnya harus Oh, diluruskan, manhaj, ya kan? Saya kira ngeluruskan. Terus setelah Apa? ngobrol kayak di ruang sendiri, apalagi? Udah itu aja. Udah itu ya. Itu aja. Sama apa namanya? Ini. Jam terbang juga dong, harus Ya, dia jam harus terbang. menguasai. Kalau ini kan buat yang nggak punya jam terbang. Yang nggak Oh. punya jam terbang itu aja, itu dulu. Hmm, Nah kalau udah punya jam terbang, yang penting kita fokus ngomong aja. Lucu itu bonus. oh gitu. Lucu itu bonus. Orang senang sama kita itu bonus. Orang trust sama kita itu bonus. Yang penting kita tampil aja. Kita tampil yang terbaik. Wah udah paling terbaik lah menurut kita. Nah sambil kita tampil yang terbaik itu nanti kalau ada bonusnya itu dari Allah. Gitu ya. Aja. Masya Allah. Sama tipsnya sebelum event pagi-pagi itu kan jangan lupa zikir pagi dulu. Sedikit, Sambil Pak. baca apa nanti kalau masih ada waktu baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali kalau saya. Karena Allah akan berikan kemuliaan yang bagus deh, keren pokoknya. Gitu ya. Iya. Berarti ini udah zikir tadi sebelum datang. Alhamdulillah ini tadi sebentar kan. Karena jadi sambil di motor gitu kan biasanya kan baca. Iya. Jadi saya tuh punya buku zikir pagi petang, tulisannya UK kan. Oh gitu ya. Dulu bonus beli apa lupa ya. Baik. Bang Raihan, Siap. apa yang menjadi peraihan tertinggi antum dalam hidup ini? Karena antum raihan kan? Iya. Peraihan antum paling tinggi apa dalam hidup ini? Untuk sekarang peraihan tertinggi saya punya anak. Itu aja sih. Pingin antum apain ini anak ini? Pengen saya nggak muluk-muluk. Dia bisa memahami dan mengamalkan doa kedua orang tua dan dia benar-benar tahu esensi doa itu. Sehingga itu anak benar-benar bawa manfaat buat dirinya juga, buat saya dan istri juga. Karena kan kalau di doa orang tua itu kan ada kalimat kamarubbayani sobiro. Ya Allah tolong dong ini orang tua saya ini diperlakukan seperti kalau saya itu diperlakukan orang tua saya ketika kecil. Kayak misalnya saya tadi numpain gelas ini, atau anak kecil numpain gelas piar gitu. Kan orang tua nggak mungkin marah.
Kecuali orang tua yang kemarin viral nyongkel mata anaknya itu kan ada. Saya nggak dengar tuh. Oh nggak dengar. Iya. Ada tuh kemarin orang tua masih ilmu-ilmu mistis gitu kan. Katanya buat pesugihan anaknya dicongkel. Gitu ya? Iya. Akhirnya Ada itu? didatengin polisi terus itu anak dibawa ke rumah sakit. Berarti pengennya antum sejak kecil Iya. Dia taat merawat. sama Allah Oh, gitu. gitu. Iya. Jadi Biasanya kan- nanti ketika di akhirat Allah perlakukan saya kayak, oh ini tuh hambaku yang dulu dosanya baik, ya udah sini aku ampunin gitu. Karena doa kamarub ini sogiro tuh. Power of. Iya. Apalagi ya ngobrolin apa ya sama antum Ya, ya? ini Soalnya saya- terlalu apalagi yang lagi ini nih. Ini kan saya Yang tuh lagi antum bincangin. mau tanya ini apa namanya? Yang kemarin viral tuh, yang azan dijadiin remix di salah satu stasiun TV di negeri gingseng. Itu gimana menurut antum tuh? Oh, gitu ya, ada ya? Ada. Ada videonya malah. Ada videonya? Ada. Coba mana lihat. Di mana itu? Jadi itu adzan Mekah. Dijadiin awalan opening untuk sebuah lagu atau MV, saya kurang tahu ya. Video adzan remix. Di Korea lagi. Iya. Oh, di Korea. Iya. Mungkin Ada yang aneh kak? Nggak ada sih. yang kayak gini ini kan sering ya terjadi ya. Di beberapa film juga itu. Iya. Kalau saya melihat memang itu caranya orang-orang yang benci sama Islam. Karena memang di luar sana kan namanya Islamfobia itu luar biasa. Jadi Tapi kenapa yang di brand? Kenapa yang maksudnya gini Tad? Kalau maksudnya orang sana kenapa niat banget? Pertanyaannya itu. Contoh ya. Nikah muda itu udah di brandingnya, wah nanti jualan cilok lah, nanti apalah. iya. Tapi kalau orang pacaran mau kumpul di kamar enggak masalah. Ya karena mereka khawatir. Memang Islam itu menawarkan banyak sekali kelezatan memang. Dan saya melihat sendiri waktu saya ke Cina itu ternyata memang kenapa di Cina Islam begitu ditindas dan sebagainya, karena perkembangannya sangat pesat di sana. Bahkan orang-orang komunis yang sukunya Han itu berbondong-bondong masuk Islam. Nah mereka khawatir ini ternyata ada agama yang mendominasi keyakinan kita, akhirnya terus mereka ya cari segala cara lah. Kan gitu kan kata Allah kan ya. Tapi kan maksudnya mereka tahu ini barang bagus nih. Nah, kenapa mereka nggak, maksudnya kayak terganggu? Kenapa mereka terganggu? Itu kan mereka juga tidak dirugikan sebenarnya. Ya karena itu soal ideologis ya. Ideologis itu soal bagaimana dia mempertahankan punyanya, kepemilikannya. Jadi kalau ada ideologi lain yang merusak ideologinya, otomatis dia akan merasa terusik kan. Ideologi itu tidak akan mati. Orang bisa mati tapi ideologi tidak bisa mati. Ya, orang boleh dipenjara, orang boleh ditangkap, orang boleh dihabiskan, digenosid, tapi ideologi itu tidak mungkin mati. Ideologi benar maupun ideologi salah. Kalau LGBT itu maksudnya ideologi nggak kan? Ideologi dong, ya kan? Saya baru kemarin banget saya tuh lihat ada iklan YouTube Kids, YouTube anak-anak. Iklannya. Oh yang ajakan untuk homo itu ya? Iya itu lagi viral juga itu. Karena pembiayaannya sangat besar itu LGBT. Orang-orang liberal hari ini kan yang dulu tidak ada kerjaan kan, setelah liberal gagal di Indonesia, dulu namanya JIL kan itu, gagal lah istilahnya, banyak counter para ulama apalagi para intelektual luar biasa. Terus akhirnya kan mereka tidak punya garapan yang lagi mereka garap hari ini ya LGBT, itu proyek internasional. Makanya caranya juga macam-macam. Oh, pantesan mereka niat banget ya tadi. Iya, sekarang kan banyak itu mainan anak-anak yang warnanya warna-warni itu untuk mengakrabkan, ya kan? Biar mereka terbiasa. Iya, terbiasa. Saya kemarin sempat lihat di itu apa namanya? Beberapa klub bola. Ada juga mulai dibiasakan dengan warna-warni itu ya. Iya, warna-warna pelangi, kaum-kaum. Apanya? Customnya, jersey-nya? Ada di logonya, di bantangan sini, ada di bendera. Saya nggak tahu ya apakah itu emang mereka rapat, saya pilih warna ini atau memang ada proyek LGBT, saya nggak tahu. Cuman saya melihat ada warna-warna yang condong ke sana. Yeah. Cuman saya belum tahu.
Sekarang apa nih aktivitas antum? Saya Aktivitas dakwah ya? dakwah ya. bukan Iya, pekerjaan. kalau pekerjaan nanti kita dia aja. Aktivitas dakwah sekarang ini Masih kan, keliling-keliling ngisi-ngisi gitu. enggak, saya fokusnya di Jogja aja sih. Di Jogja? Jogja. Jadi ada salah satu artis TikTok. Mm-mm. Sebenarnya bukan artis, dia lebih ke ustadz Iya. TikTok. Ya, ratingnya nomor 3 lah di TikTok itu. Jadi ustadz TikTok tuh ada beberapa rating, dia nomor 3. Ya, oke, habis nikah kemarin. Itu bikin sebuah gerakan dakwah. Iya. Cuman studionya untuk dakwah itu kita pakai studio di Jogja. Salah satu profesional studio lah. Nah, saya bantu-bantu di situ untuk Bikin dakwah, konten. Kemudian Ustadz siapa? Agam, Oh, Ustadz Agam yang kayak Korea. Korea keren itu ya. Yang bajunya kayak gini-gini juga pakai kayak gini. Oh ini Ya, apa sih namanya? Haori. Hauri ya. Iya. Itu biasanya yang pakai para wibu dan Oh gitu. Iya, Wibu itu fans fansnya film-film anime. Jepang. Anime Jepang. nah. Oh iya. Kayak nah, Kalau Korea? kalau Korea saya nggak tahu Dad, karena Korea. saya bukan golongan Korea. Wah. Saya anti. Gitu. Kalau Jepang apa yang Apanya? disukai apa? Jepang itu. Anime sih Dad. Anime. Anime. Kalau lagunya sih ya juga. Cuman saya lagu nggak begitu ini. Saya sukanya animenya aja. Banyak wibu di Indonesia ini. Wah, sangat banyak. Apa usaha? Santri-santri pondok itu Dad. Itu banyak yang Sekarang saya tanya, apa usaha dakwah antum untuk memagari mereka nih agar tidak terlalu saya bikin melenceng? akun namanya Wibu Otaku. Apa itu? Jadi itu akun-akun dakwahnya para wibu. Nah, Otaku itu apa? Otaku itu juga gimana jelasinnya? Wibu nggak paham makna Ya, otaku jadi gimana? apa namanya? Otaku itu juga jenis orang yang suka Jepangan juga. Oh. Wibu juga, cuman biasanya wibu itu lebih kafah. Oh, Mungkin gitu kan. Gitu ya. Ya. Ada yang kafah, ada yang Kalau otaku tuh masih setengah-setengah. gini, kalau otaku tuh mungkin masih mustami. Oh, masih Agamanya mustami. gitu, masih mustami. Iya. Ya kan baru kenal madhab, belum manhaj kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Kalau wibu tuh yang udah ke itu. Isinya apa? Isinya Contohnya apa? Contoh dakwahnya? contoh dakwahnya, jadi dari kehidupan anime itu apa, terus kita hubungkan sama kehidupan yang relate itu apa, terus ayat yang berhubungan apa, kayak gitu. Iya. Jadi kita mengaji belajar agama dari sudut pandang anime. Karena kan anak-anak wibu ini kan mereka ketika dikasih contoh yang begini-begini mereka oh iya, tapi ketika dikasih contohnya anime itu baru Contohnya gimana coba? contoh, nggak usah jauh-jauh ceramahnya Ustadz Rifki Ja'far Thalib kemarin itu kan bahas Naruto. Ya. Kenapa Naruto itu berjuang padahal dia nggak punya orang tua, tapi dia bisa jadi seorang Hokage atau pimpinan aliansi tertinggi. Kan dia punya semangat manjada wajada. Oh gitu. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Dan Naruto itu tipe orang yang tidak pernah menarik kata-katanya. Jadi dia ngomong apa, ya itu dia laksanakan. Nah, gitu. Pelajaran-pelajaran hidup seperti itu ya. Terus ada lagi Saitama dari One Punch Man. Untuk para wibu apa nasihat antum agar tidak terlalu menghabiskan waktunya kepada kewibuannya? Ya, Kewibuan bener nggak sih? Iya, kewibuan. Iya benar, kewibuan. Apa ini maksudnya? Sama kayak para pecinta drakor dan lain sebagainya. Itu kan satu kan, maksudnya satu habit ya kan. Kalau sudah seneng drakor itu kalau ngelihat sudah episode berapa kan keterusan kan biasanya. Nah, itu nasihat antum apa nih? Ya, Antum yang sudah terjun di dunia kewibuan. Nasihatnya imbang lah. Misalnya kalau yang pertama, jadi gini, jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, tapi salahkan diri kita yang terlambat melakukan sesuatu. Quote Raihan Janitra. Jadi masuk surga itu adalah sebuah ketidakmungkinan. Dan kita hadapi ketidakmungkinan itu dengan kesemogaan. Karena surga itu adalah ketidakmungkinan yang kita semogakan. Kayak gitu. Kok masuk surga tidak mungkin gimana sih? Ya kita bukan tidak mungkin, kayak kita kan dosa banyak kan. Kita tuh masuk surga kan karena kasih sayang Berarti Allah. kayak syairnya ini Itu ya. siapa? Coba Abu Nawas atau apa itu yang Itu sebenarnya syair ulama sih tadi. iya. Yang saya tuh masuk surga nggak mungkin, tapi masuk neraka saya nggak siap gitu. Iya. Baik. Gitu sih. Imbangin aja, misalnya saya nonton anime berapa jam lah, berarti untuk Allah waktunya lebih. Gitu. Berarti harus imbang antara Iya. dunia Sekarang akhirat. Anda nonton anime ya, para wibu dengarkan Anda ya. Anda nonton anime pakai kuota yang ngasih Allah. Anda kerja. Kalau Allah bikin ada kismin,
Anda harus tethering kemana buat nonton anime? Tidak bisa tethering Anda, dengarkan Wibu ya. Dasar Wibu bau bawang lagi Anda. Kok bisa bau bawang? Iya, Wibu itu kan capnya bau bawang. Oh gitu ya? Iya. Wibu tuh bau, kalau K-pop kan plastik gitu kan. Kalau Wibu tuh bau bawang. Karena nggak pernah mandi. Gitu sih. Nggak paham saya. Iya, nanti Ustadz harus Terlalu dalam ini kayaknya nonton pembahasannya anime ya. Karena itu udah bajunya kayak gini harusnya nonton anime. Siapa role model dalam hidup antum nih? Tetap Rasulullah. Rasulullah ya. Rasulullah. Setelah Rasulullah Setelah Rasulullah yang sangat antum kagumi itu siapa? Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ya. Kenapa Muhammad Al-Fatih? Ya ini aja sih Dad. Keren. Dia potret orang yang Anak muda ya. sebenarnya dia lebih potret anak muda yang dia tuh taat sama guru. Itu aja sih. Orang kalau dia belajar, dia taat sama gurunya. Dan itu rata-rata orang taat sama gurunya itu jadi orang. Taat sama orang tua, taat sama guru, taat sama Allah itu pasti jadi. Muhammad Al-Fatih itu adalah tipe orang yang taat sama Allah dan Rasulnya, taat sama orang tuanya, taat sama gurunya. Gitu ya. Dan sebenarnya kalau orang itu kayak beliau, nggak usah jadi apapun, yang penting kamu taat sama Allah dan Rasulnya, taat sama orang tua, taat sama guru. Iya. Mungkin bukan ilmunya ya, tapi doanya itu. Doanya iya. Kadang orang kan lupa di situ. Oh ya doa, nah doain ya bro ya doain, tapi apa sih doa? Kita nggak. Ya udah kayak sambilan lu aja. Berarti antum punya guru yang sangat antum takdimi kan? Ada. Maksud saya, antum tadi kan cerita sejak kecil antum kayaknya sudah tidak dibersamai orang tua. Iya. Itu terus yang jadi role model antum siapa? Sehingga antum lurus seperti sekarang ini. Saya dulu rajin ke joglo. Ke joglo. Joglonya Pak Kasum. Oh, joglo Abah Kasum. Di Ya. sana pertama kali saya ketemu Ustadz Muin, ketemu Rasulullah Allah Yarham. Terus kemudian Ustadz Irham, Ustadz Syihab, kemudian Ustadz Faiz Baraja, sama Ustadz Abu Fatihah. Berarti kembali ke guru lagi ya? Iya. Dan saya tipe orang yang nggak malu untuk datang, salaman, tanya, bahkan menawarkan diri buat jadi MC. Sekedar buka nutup kajian. Masya Allah. Apa yang antum ambil dari mereka selain ilmu? Selain ilmu ya? Ya. Yang pertama ini sifat untuk berpikir dari sudut pandang orang lain. Itu sih yang penting. Jadi dalam beliau berdakwah ya, beliau berdakwah itu beliau selalu berdakwah dengan memikirkan sudut pandang orang lain. Tidak egois. Iya, tidak sudut pandangnya sendiri, tapi sudut pandang orang lain seperti apa. Makanya dalam beliau menyampaikan, saya beda ketika ikut kajian beliau di Joglo yang isinya jamaah kampung, sama ketika di masjid yang besar, sama pas ketika ada aksi itu beda. Bahasa yang disampaikan, ayat yang diambil, hadis yang dikupas itu beda. Itu metode yang digunakan Rasulullah sebenarnya kan pada sahabat. Ditanya apa amalan yang paling utama, sahabat satu sama sahabat lain jawabannya beda kan? Iya. Ya, ada yang sholat pada waktunya, kalau yang sholatnya agak keter. Ada yang birrul walidain, ada yang jihad. Kalau yang memang dilihat potensinya nih orang ya jihaders nih gitu kan. Jihaders. Keren. Kalau dibikin kaos, ya. gitu sih. Dan dari situlah saya melihat bahwasannya, oh jadi kalau orang mau jadi orang sukses, orang mau jadi seperti beliau itu ya kita belajar memahami orang dulu. Gitu. Menarik ini poinnya ya. Iya. Terus antum pernah enggak? Kan antum ini tadi ya dari latar belakang yang ya akhirnya yang memilih hidup memilih pilihan hidup antum sendiri kan. Karena mungkin tidak yang mengarahkan, tidak ada yang mengarahkan. Iya. Pernah nggak terjerumus dalam satu dunia kelam yang akhirnya menjadikan antum kayaknya saya tersesat ini? Seperti itu pernah? Pernah. Saya nakal pernah, saya tersesat pernah, loss of the lost lah bahasanya. Udah nggak tahu kemana pernah. Di titik itu pernah. Jadi ceritanya futur tapi kebablasan. Itu pernah. Karena diputus akhwat atau gimana? Ya itu salah satunya. Terus caranya bangkit gimana? Caranya bangkit ya ada effort dari diri sendiri atau memang tiba-tiba hidayah datang? enggak. Jadi karena dulu
kayak karena males kan. Tapi saya masih ada keinginan untuk tobat gitu loh. Nah saya WA teman-teman yang sekiranya soleh atau mau minta nasihat. Enggak, minta didoain biar minta hidayah. didoain. Nah, lu doain gue dapat hidayah. Dan teman-teman saya kan jarang ketemu saya. Loh, kan lu udah baik, ya udah doain aja minta hidayah. Oh ya udah ya gitu udah. Iya, memang doa enggak bisa diremehin sih ya. Baru dari situ kayak muncul aja kayak mulai ada celah-celah kebaikan bisa masuk gitu. Ya, apa pesan Bapak Raihan kepada teman-teman yang hari ini mungkin futur, yang sudah agak jauh nih dari Allah? Pesannya apa? Jadi Rasulullah itu pernah bersabda dalam sebuah hadis kalau nggak salah gini, Allah kalau menghendaki kebaikan sama seseorang itu, maka Allah akan pakai dia, Allah akan sibukkan dia. Lalu sahabat bertanya, maksud dipakai itu gimana ya Rasulullah? Itu disibukkan orang ini dengan amal soleh sampai pada wafatnya, sampai orang-orang di sekitarnya ridho sama dia. Nah, berarti kalau sesibuk-sibuknya kita, mungkin sedosa-dosanya kita masih ada peluang amal kebaikan walaupun kecil, maka selamat, kalian tuh masih dipilih Allah untuk buat jadi baik, jadi dapat hidayah. Dan kalau bisa peluang yang kecil itu dijadikan peluang besar. Jangan sampai makin sempit malah hilang. Betul sekali. Iya. Harus sibuk-sibuk mencari amal soleh sekecil apapun. Iya, sekecil apapun. Dan istiqomah sih. Dan istiqomah ya. Istiqomah yang penting. Karena percuma kecil tapi nggak istiqomah. Terus menerus berarti kontinuitas ya. Iya. Terima kasih Mas Raihan Janitra. Ya. Gimana, antum nyaman enggak dengan studio kita ini? Iya, sebenarnya nyaman ya. Ini boleh nginep di sini gitu. Ya. Nanti kalau antum punya apalah tamu datang ke Kota Solo, ambil-ambilkan ke sini, jangan lupa. Ya. Ustadz siapa tadi? Ustadz Agam atau Ustadz siapa? Ya, ambilkan ke sini, nanti insya Allah kita ngobrol lah. Ya. Terima kasih. Sama-sama Ustadz. Ya. Terima kasih udah berkesempatan untuk ngobrol di sini, walaupun kita tidak tahu apa yang kita obrolkan sebenarnya. Ya, kalau ngidul nanti lah jadi konten insya Allah ya. Baik, terima kasih.